ide Darwin bahwa alam semesta itu termasuk binatang-binatang itu hidup dan akhirnya punah dan bertahan menurut seleksi alam, sampai sekarang belum Ya. terbantahkan. Ilmu itu tidak ada kata-kata final gitu, tidak ada. Saintis itu akan sangat senang kalau bisa meruntuhkan atau mengalahkan teori evolusi. Karena saintis itu adalah mengkoreksi segala-segala sesuatu yang dianggap seolah-olah udah benar. Ini bener apa enggak ada yang lebih bener ini gitu ya, itu sains itu. Jadi kalau misalkan kamu ngomong oh no gendruwo temen ta, itu bukan karena kurang iman ya, saintis memang begitu gitu ya. Gendruwo nggak perlu diimani, ngapain iman sama gendruwo dan teman-temannya gendruwo gitu ya. Nah, kalau kalian beriman ya nggak apa-apa, tapi saya nggak kenal iman, jadi tugasnya memang skeptis, ragu. Nah keraguan itu diuji bener enggak itu. Dan kalau ada hipotesa baru juga diuji. Ini benar atau tidak, gitu ya. Nah, tentang sifat-sifat seseorang diturunkan oleh orang tuanya, ya jelas. Masa diturunkan langit? Ya enggak, itu ya. Dari mana? Ya dari bapaknya sama ibunya, gitu. Bapak biologis, ibu biologis. Bapakmu yang sekarang itu kan belum tentu bapakmu, wong belum pernah dites DNA. Sifat atau genetik yang sampai kepada anak gitu ya, itu separuh didapatkan dari sperma, separuh lagi dari ovumnya. Jadi ini masing-masing itu adalah kromosom yang haploid, kemudian jatuh menjadi diploid gitu. Nah, ibunya dulu dapat dari mana? Ya dari bapak dan ibunya ibu, jadi dari mbahmu dua gitu. Lah apakah kamu menerima seperempat dari mbahmu kanan kiri? Belum tentu, karena pada saat pemisahan itu ya, diploid menjadi haploid, sangat mungkin ovum yang akan jadi kamu itu adalah misalkan seperempat dari mbah perempuan, 3/4 dari mbah laki-laki. Gitu bisa. Ibumu punya satu pasang kromosom gitu ya. Kalau menurun itu bukan lantas mbahmu itu dapat seperempat, ya enggak gitu. Kamu kan separuh itu dari ibumu, separuh dari bapakmu, ya. Separuh dari ibumu itu bukan lantas seperempat mbahmu wedok, seperempat mbahmu lanang. Enggak gitu. Tapi mungkin saja 0,1 dari mbahmu wedok, 0,4-nya dari mbahmu lanang. Ya, kan 0,5 nih. Belum tentu, bisa acak. Pas 1/1, bisa 1/2, bisa 1/3, bisa 1/1,5. Pokoknya beda-beda gitu. Sifat-sifat yang ada dalam dirimu, gen yang ada dalam dirimu, itu bukan lantas seperempat dari mbahmu wedok, seperempat dari mbahmu lanang. Enggak. Bisa yang satu 0,1, yang satu 0,4, yang satu 0,01. Nah, itu karena pada saat pemisahan, meiosis menjadi sel telur itu bukan lantas separuh-separuh persis, enggak, itu acak aja. Gitu. Nah, itu yang terus menurun ke ibumu dan menurun ke kamu. Jadi, bahwa kamu dapat separuh gen dari ibumu, iya, benar. Tetapi apa separuh gen dari ibumu itu setengah, seperempat dari mbahmu? Ya enggak, gitu. Karena itu acak yang membuat itu. Nah, penurunan sifat kalau dalam hal ini, kita nanya mengenai kemampuan otak, loh, kemampuan otak itu memang iya, misalnya bapakmu punya gen-gen instruksi untuk membuat otak, ibumu mempunyai gen yang sama, gitu ya. Campurlah gen itu ya, menjadi cetak biru baru. Ya. Jadi tidak ada cetak biru yang sama, itu tidak ada. Jadi cetak biru baru. Bagaimana cara membuat otakmu? Dari mana? Separuh dari ibumu, separuh dari bapakmu. Tidak kurang dan tidak lebih. Yang separuh dari ibumu itu belum tentu seperempat dari ibumu atau seperempat dari mbahmu apa mbahmu wedok, mbahmu lanang dari ibu, bukan. Atau seperempat dari mbahmu laki dari bapak atau mbahmu perempuan dari bapak. Nggak gitu. Karena mereka juga acak. Jadi bisa saja 0,1 dari mbah perempuan pihak ibu, ya. 0,2 dari pihak mbah laki-laki pihak bapak. Bisa langsung dari lain juga gitu, bisa. Itu yang namanya penurunan sifat. Penurunan sifat yang dari ibu, dari tentang bagaimana otak itu harus dibentuk, memang iya diturunkan sifat dari ibu, iya dari bapak juga iya. Jadilah kamu mempunyai blueprint baru, ya, cetak biru untuk membentuk otakmu, gitu ya. Jadi secara genetik itu kamu mempunyai protap dan juknis yang berbeda dengan ibu dan bapakmu, beda. Gitu. Meskipun banyak hal yang sama, gitu ya. Jangan heran kalau kemudian ada
Bapak goblok, ibu goblok, anaknya kok pinter gitu. Karena cetak birunya beda. Atau bapak ibu pinter, anaknya kok goblok gitu ya bisa. Gitu. Tapi pada umumnya manusia itu rata-rata orang yang pinter banget dan goblok banget itu perkecualian di pinggir gitu ya. Yang tengah-tengah yang sebetulnya itu nanggung itu, tapi sok pinternya luar biasa itu biasa gitu ya. Pengetahuannya sih biasa-biasa, tapi soknya itu luar biasa. Itu banyak yang. Nah, otak sendiri ada blueprintnya, ada cetak biru. Bagaimana otakmu harus disusun. Tapi dalam perjalanannya, terbentuknya otakmu hanya satu variabel dari blueprintnya. Kenapa? Pada saat otakmu mulai dibentuk, gitu ya, otakmu mulai disusun, gitu. Itu banyak faktor yang mempengaruhi hasilnya penyusunan. Kenapa? Misalnya makanan kamu kurang gizi pada saat di kandungan. Hasilnya jadi beda. Atau infeksi, otakmu mengalami infeksi pada saat di kandungan gitu. Jadi berbeda. Apakah orang yang infeksi otaknya itu jadi makin bodoh? Belum tentu. Ada yang infeksi terus kemudian jadi pinter. Kenapa? Karena blueprintnya harusnya goblok gitu ya. Gitu. Jadi cetak birunya mengslek gitu ya. Lah kamu jadi pinter gitu. Karena pertumbuhan otak itu gradual, mulai yang namanya cikal bakal otak yang namanya neural plate terbentuk, terus kemudian neural plate itu menjadi neural crest, kemudian dari neural tube. Kalau proses ini ada yang mengganggu, lah ya jadinya beda. Nah, itu yang namanya pewarisan sifat terhadap kemampuan kerja otak. Itu beda-beda.